terbagi tiga. Ada namanya syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Siapakah yang mendapatkan syahid dunia dan akhirat? Inilah para pejuang-pejuang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka orang ini kalau niatnya ikhlas bersih karena Allah, maka dia terhitung syahid dunia wal akhirah. Apa balasan yang Allah berikan kepada orang syahid dunia wal akhirah ini? Pahalanya tidak lain dan tidak bukan hanyalah surga. Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang syahid dunia akhirat kecuali surga. Kecuali utang. Sekalipun dia syahid dunia akhirat, kalau masih tersangkut utang piutang, ini belum masuk surga. Masih terkatung-katung, masih tergantung bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka sampai dibayarkan utang. Adapun dosa-dosanya yang lain, dosa zinanya, dosa mencurinya, dosa meninggalkan sholatnya, kalau dia akan syahid di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka itu semua diampuni oleh Allah. Makanya sering kita mendoakan orang-orang yang syahid, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mereka itu tidak lain balasannya kecuali syurga. Jadi orang yang seperti itu saja masih terkatung-katung kalau masih meninggalkan utang. Apalagi kita yang belum tentu mati syahid. Tapi mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Ini syahid yang pertama. Ada yang kedua yaitu syahid di dunia. Syahid dunia. Apa makna syahid dunia ini? Yaitu orang yang berperang di jalan Allah, tapi dia disusupi niatnya ini untuk dunia. Ada penyakit ria dalam hati. Dia berjuang di jalan Allah supaya disebut syuhada, supaya disebut orang syahid. Dia berjuang di jalan Allah supaya disebut orang yang benar membela agama. Niatnya seperti itu, bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, orang tersebut ini dianggap juga syahid, tapi terhitung syahid dunia, tidak sampai akhirat. Nah, orang syahid seperti ini azab yang mereka dapatkan, bukan nikmat, tapi azab. Ini fadilahnya atau keutamaannya dulu. Ada yang ketiga yaitu syahid akhirah. Syahid di akhirat. Di dunia artinya orang dunia tidak memanggil dia syahid, tapi di akhirat gelarnya itu syahid. Siapakah mereka itu? Itulah orang-orang yang mati karena wabah penyakit. Yang mati karena wabah penyakit. Seperti itu. Kalau zaman dulu ada penyakit korun namanya. Nah, sekarang ada namanya penyakit corona. Orang yang mati dalam wabah, kata Rasulullah, orang tersebut terhitung syahid akhirat. Di dunia dia tidak terhitung syahid, tapi di akhirat terhitung syahid. Orang yang mati tenggelam juga dikategorikan syahid akhirat. Orang yang terbakar juga syahid akhirat. Orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut. Atau kalau penyakit kita kampung kena ajinomoto. Kena ajinomoto. Maksudnya bukan merek ajinomoto ya. Motonya dihilangkan. Jadi itu juga tersibuk syahid akhirat.
orang yang melahirkan, nah ini bagi ibu-ibu, orang yang melahirkan juga terhitung syahid akhirah. Orang yang mati menuntut ilmu juga terhitung syahid akhirah. Syahid akhirah dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat kepada Allah. Tapi yang jelas azab kubur azab kubur tidak ada, tidak mendapatkan azab kubur. Adapun di akhirat tetap mendapatkan azab sesuai dengan amaliyahnya. Adapun hukum syahid ini berbeda-beda. Penyelenggaraan jenazahnya, hukum fardu kifayahnya berbeda. Orang yang syahid dunia dan akhirat ini tidak wajib dikafankan, tidak wajib disalatkan, dia langsung dikuburkan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disalatkan. Dikafankan boleh, cuma sebagus-bagus kafan itulah pakaiannya yang dia gunakan dalam berperang di jalan Allah. Dia tidak wajib mandi dan salat. Orang syahid akhirat, syahid dunia begitu juga. Dia tetap tidak wajib mandi, tidak wajib salat. Artinya orang yang tadi berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, dia hukumnya berlaku. Tidak diwajibkan mandi, tidak dimandikan, tidak disolat, tapi dikafankan dan dikuburkan. Adapun syahid akhirat, seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, orang yang mati tenggelam, terbakar, melahirkan, dalam menuntut ilmu, ini berlaku hukum fardu kifayah. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib dikubur. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ada malam ini ditakdirkan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini, insya Allah akan terhitung orang-orang yang syahid, yang pasti beri azab kubur, beri azab kubur, tidak diazab dalam kubur. Karena ada memang orang-orang yang tidak mendapatkan azab dan fitnah dalam kubur. Salah satunya itulah syahid akhirah dan syahid dunia dan akhirat. Ada lagi orang yang tidak mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang yang memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut juga libur azab kubur. Mana contohnya? Abu Lahab. Yang mengatakan Abu Jahal. Abu Jahal ini, paman Nabi. Abu Lahab ini paman Nabi. Pak Abu Lahab inilah orang yang diringankan oleh Allah azab kuburnya ketika berada di malam Senin. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran Rasulullah. Padahal Abu Lahab kita ketahui itu kafir. Orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi karena memuliakan kelahiran Rasulullah, diringankan azab kuburnya oleh Allah. Bagaimana dia memuliakan kelahiran Rasulullah? Yaitu dengan memerdekakan Suwaibah, budak daripada Abu Lahab. Karena Abu Lahab mengutus Suwaibah untuk menemani Aminah waktu kelahiran Rasulullah. Suwaibah inilah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena Suwaibah ini budak Abu Lahab. Karena begitu gembiranya mendengar keponakannya telah lahir, dia merdekakan budak. Berkah itu, azab kubur diringankan oleh Allah bagi Abu Lahab pada malam Senin. Itu Abu Lahab yang kafir, apalagi kita yang benar-benar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini perlu kami sampaikan di awal. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena kami perhatikan sendiri akhir-akhir ini majelis-majelis ilmu ini tidak ramai lagi didatangi. Majelis ilmu hanya didatangi ketika acara-acara besar, ketika ada maulid, ketika ada Isra, ada perayaan tahun baru Islam, kemudian ketika ada acara-acara pernikahan, baru ramai orang menghadiri majelis ilmu. Padahal kewajiban menuntut ilmu ini wajib kepada kita semua yang merasa dirinya muslim dan muslim. Jadi bukan hanya kita tunggu hari-hari besar Islam, bukan kita tunggu perayaan-perayaan besar baru kita datang ke majelis ilmu. Tapi di mana aja majelis ilmu, seperti kita di Gosong ini ada sudah dibuat oleh Abuya posko-posko tempat majelis-majelis ilmu, hadiri. Setiap malam minggu ada, siang minggu ada, kemudian di dusun dusun 2 ada setiap malam Jumat majelis ilmu dan majelis zikir dari rumah ke rumah. Ini kita hadiri. Karena tidak ada gunanya kita beramal kalau tidak didasari dengan ilmu. Mardudatun la tuqbalu. Amal ditolak kalau amal itu tidak didasari dengan ilmu. Kita melihat sekarang kita beramal ini didasari dengan ilmu atau karena ikut-ikutan. Kebanyakan kita kadang-kadang beramal ini ikut-ikutan karena orang tua kita dulu sembahyang, kita sembahyang. Padahal orang tua kita juga belum tentu benar sembahyangnya. Karena orang tua kita juga mengikut ayahnya dulu sembahyang. Ini tidak benar amalan seperti ini. Kita harus pelajari. Jangan kita merasa cukup dengan ilmu yang kita punya sekarang. Nah, sebagaimana kata Pak Geci tadi, ini bebas malam ini. Siapa yang kena. Kalau Geci orang sini, siapa makan ladu ini yang kepadehan. Jadi saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi yang merasa tersinggung, alhamdulillah. Karena tujuan ceramah memang untuk menyinggung. Artinya siapa lagi yang menyinggung kita kalau bukan daripada orang-orang berilmu yang mengetahui, mengingatkan. Jadi saya berbicara malam ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati, saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi jangan kita merasa puas, merasa cukup dengan ilmu kita sekarang. Kita salat contohnya. Apakah salat yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan syarak? Karena dalam makalah tadi kita dengar ada 4 ilmu yang wajib kita ketahui. Ada 4 ilmu yang wajib kita tuntut. Ilmu akidah, yaitu ilmu tauhid, ilmu syarak, ilmu fiqih, kemudian ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini wajib. Apakah kita sudah sesuai kita laksanakan akidah kita malam ini, hari ini? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah? Salat syariat yang kita lakukan hari ini, malam ini, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Allah? Ini perlu kita menjadi bahan renungan kepada kita. Jangan kita merasa cukup orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Fatihah saja kita belum benar bacaannya. Kadang syarat dan rukun dalam salat juga belum benar kita lakukan. Ada yang memang dimaafkan kalau tidak berilmu. Umpama dalam melaksanakan salat, dalam melaksanakan ibadah salat, ada yang dimaafkan kalau kita tidak mempunyai ilmu. Contoh, menggaruk dalam salat
itu yang dibolehkan cuma 2 kali sampai 3 kali. Lebih dari 3 kali berturut-turut kita lakukan menggaruk itu, maka itu hukumnya sudah batal. Batal hukum. Nah, kalau ada malam ini yang baru tahu, maka wajib qadha salat yang sebelum-sebelumnya itu menggaruk. Kenapa? Karena untuk saat ini tidak ada kata maaf bagi orang yang tidak mengetahui. Karena syarat dimaafkan kalau baru tahu, syaratnya 2. Pertama, jauh dari ulama. Yang kedua, jauh dari tempat pendidikan agama. Kalau 2 alasan ini alasannya, dia baru tahu malam ini, maka ini dimaafkan orang tersebut, tak perlu qadha. Tapi kalau selama ini kita tidak, baru malam ini tahu, kita tidak jauh dari ulama, pendidikan agama sudah dekat. Kalau dulu kita lihat guru-guru kita, abuya kita dulu belajar ke Labuan Haji, jalan kaki, mendayung. Contoh almarhum Abuya Baharudin Tawar di Tanah Merah, mendayung ke Gelombang, kemudian jalan kaki berhari-hari ke Labuan Haji demi menuntut ilmu. Pesantren Darussalam pada Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalid dan Abuya Syekh Budawani. Almarhum Abuya Baihaqi, Abu Batu Korong, begitu juga. Jauh belajar demi ilmu. Nah, sekarang kita tidak perlu jauh-jauh pesantren yang datang ke kita, pengajian yang datang ke kita, bukan kita lagi mendatangi pesantren. Karena setiap desa, hampir setiap desa sekarang sudah ada pendidikan agama. Nah, jadi kalau alasannya baru malam ini tahu, ini qadha salat-salat sebelumnya. Oh, saya baru tahu malam ini ternyata menggaruk 3 kali berturut-turut membatalkan salat qadha. Berapa tahun umur sekarang? 60 tahun, berarti potong 15 tahun masa balik. Berarti 45 tahun wajib qadha. Artinya yang salat-salat yang ada menggaruknya itu yang diqadha. Kemudian membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ketika imam membacakan suhufi Ibrahim wa Musa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, batal salat. Karena tidak ada tuntunan dalam salat menjawab itu. Itu bukan bacaan salat, batal. Kalau malam ini tahu wajib qadha. Kalau pernah mendengar mengikut imam membaca sufi Ibrahim Musa, kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, batal salat. Nah, disinilah pentingnya menuntut ilmu. Masih banyak yang perlu kita ketahui. Karena kewajiban menuntut ilmu ini baru tidak wajib ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang dirahmati Allah ketika kita melakukan kewajiban yang lain, baru tidak wajib. Contoh seperti orang-orang tua kita, nah, suami-suami ini ketika bekerja mencari nafkah itu kan wajib. Nah, ketika itu dia tidak ada tuntutan untuk menuntut ilmu, tapi setelah dia bekerja ada lagi tuntutan untuk menuntut ilmu. Ketika dia ingin melakukan salat harus ada ilmu tentang salat. Ketika dia ingin puasa harus tahu tentang puasa. Ketika kita melakukan kewajiban yang lain baru tidak wajib menuntut ilmu. Kalau tidak, kita wajib mau melakukan amalia wajib ada ilmu untuk itu. Kalau tidak, ditolak amalan kita. Sengaja kami buka masalah ini di awal ini supaya ini kan malam ini adalah dalam rangka walimah, dalam rangka resepsi pernikahan. Jadi tujuan kita dengan pernikahan ini untuk melahirkan, untuk mendapatkan generasi-generasi atau anak-anak yang soleh. Jadi kalau ingin mendapatkan anak yang soleh, orang tuanya pun harus soleh. Memang tidak ada hubungan antara kalau orang tua soleh anaknya ikut soleh, tidak ada jaminan juga. Begitu juga sebaliknya.
orang tua yang tidak soleh, tidak ada jaminan juga anaknya tidak soleh. Tapi kebiasaannya, kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Buah tidak akan jatuh jauh dari batangnya. Artinya apa? Kalau ayahnya saleh, kebiasaannya anaknya juga saleh. Kalau orang tuanya salah, kebiasaannya pun anaknya lebih salah. Pepatah mengatakan orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari, lebih parah si anak. Makanya kita buka masalah ilmu ini di awal, ini dalam rangka supaya melahirkan generasi-generasi yang berilmu, yang dia beramal saleh didasari dengan ilmu, bukan hanya sekedar ikut mengikut. Jadi sekali lagi dalam momen yang mulia ini, yang penuh keberkahan ini, kami mengajak kepada kita semua, jangan hanya kita menghadiri majelis ilmu ketika ada hari-hari besar Islam saja, tapi di mana-mana ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Kalau kita ada waktu, dan memang harus ada waktu, datangi. Jangan hanya ibu-ibu. Ini kebanyakan yang datang majelis-majelis ilmu ini ibu-ibu. Bapak-bapak seakan-akan sudah habis semua. Bapak-bapak seolah-olahnya sudah sempurna, sudah memiliki semua ilmu. Padahal sama-sama. Suami wajib menuntut ilmu, istri wajib menuntut ilmu sebenarnya kepada suami. Karena kewajiban suami bukan hanya berikan makan, bukan hanya berikan nafkah, juga memberikan ilmu pengetahuan kepada istrinya. Jadi kalau bapak-bapak atau para suami ini tidak mau menuntut ilmu, nah siapa yang memberikan ilmu kepada istri? Padahal itu tanggung jawab suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ri'ayati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya nanti pertanggungjawabannya. Suami pimpinan dalam rumah tangga. Jadi segala yang berhubungan dengan keluarga dalam rumah itu suami yang akan dipertanyakan duluan. Makanya ibu-ibu ini kalau di dunia ini memang terlihat berat pekerjaannya. Nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak, ngurus suami. Memang nampaknya zahirnya berat. Suami nyantai di warung kopi kalau tidak ada kerjaan, pergi ke sana, pergi kemari. Terlihat ringan pekerjaan suami di dunia. Tapi nanti di akhirat dan giliran dibalik oleh Allah. Allah Maha Adil. Nah, inilah bentuk keadilan Allah. Allah Maha Adil. Di dunia Allah beratkan para istri. Nanti di akhirat Allah beratkan pula suami. Pertanggungjawaban istri nanti kepada suami. Istri tidak sholat, yang ditanya suami dulu. Pernah menyuruh istri sholat? Pernah mengajari istri sholat? Masalah anak begitu juga. Yang ditanya dulu adalah si bapak, bukan si anak. Ini perlu perhatian kepada bapak-bapak, suami-suami ini. Kita memang ringan, santai kita di dunia ini, tidak berat. Nanti di akhirat Allah beratkan. Bahkan bisa saja istri kita masuk surga, kita suami ini masuk neraka. Akibat ulah kita sendiri tidak pernah menunjuk ajar istri kepada amal-amal soleh. Kita sibuk dengan dunia kita. Apalagi suami-suami zaman sekarang, zaman now kata orang sekarang, sibuk dengan HP. Ini pengantin-pengantin muda ini banyak suaminya sibuk dengan HP. Jadi nanti ingat, di dunia bisa kita santai, kita bisa mencip. Nanti di akhirat dicipkan oleh malaikat. Ingat. Nah ini suami-suami yang baru-baru nikah nih. Santai kita duduk warung kopi berjam-jam, kadang-kadang sampai pagi main HP. Santai aja, nggak masalah. Nanti di akhirat Allah balikkan. Kita yang tidak santai, istri kita santai. Jadi kalau tidak kita renungi dari sekarang, kita berubah dari sekarang, maka kita tidak akan bisa berubah lagi. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi itulah pentingnya kita mempunyai ilmu, terutama ilmu fardhu ain tadi, ilmu tauhid, ilmu aqidah, kemudian ilmu fiqh, ilmu syara', kemudian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, supaya kita dapat berakhlak yang baik, kita dapat bisa bersosial, bermasyarakat kalau didasari dengan ilmu tasawuf. Para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru mukadimah ini, baru mukadimah. Kira-kira biasanya di sini kalau ceramah acara walimah pernikahan ini berapa jam kali ini? 2 jam. 2 jam sanggup ibu? Ibu sanggup, saya tidak sanggup. Baik, jadi karena ini malam walimah atau malam resepsi pernikahan, jadi kita berbicara masalah pernikahan. Pertama sekali dalam masalah pernikahan ini yang harus kita ketahui hukum menikah. Hukum menikah. Hukum menikah ini ada hukumnya wajib. Ada hukumnya wajib. Ada hukum menikah ini hukumnya sunnah. Bagi siapa yang diwajibkan untuk menikah? Bagi orang-orang yang sudah melebihi syahwatnya, ini tidak terkontrol lagi, sudah melebihi, maka dia wajib menikah. Kalau tidak ada cara lain untuk menurunkan nafsu syahwatnya kecuali dengan menikah, wajib menikah. Yang kedua hukumnya sunnah, dan inilah hukum yang kuat. Kata Rasulullah kepada para pemuda, wahai para pemuda, apabila kamu telah mampu secara zahir dan batin, mana zahir ini nafkahnya sudah mampu, zahirnya ini mentalnya, pengetahuannya, ilmunya sudah mampu, maka menikahlah. Kenapa? Karena sesungguhnya menikah ini dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi hukumnya sunnah. Jadi malam ini salah satu ahli bait, ahli rumah ini telah melangsungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak suka, yang tidak gemar kepada sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk umatku. Makanya salah satu ahli bait ini melangsungkan pernikahan anandanya. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, anak yang dinikahkan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah, dan dapat memperjuangkan agama Allah sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat hikmah ataupun keperluan kita untuk menikah ini, ataupun kesanggupan kita dalam menikah, ataupun hikmah dalam pernikahan ini sudah masuk dalam kalimat nikah itu sendiri. Artinya orang yang menikah dia akan memperoleh 4 macam sesuai dengan huruf daripada nikah itu sendiri. Nikah itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga alif, yang keempat adalah ha. Jadi orang yang sudah menikah akan memperoleh 4 macam. Jadi kalau dia belum memperoleh 4 macam ini, maka dia belum sempurna pernikahannya. Inilah insya Allah yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nun. Nun itu para alim ulama mentafsirkan adalah nun daripada kata nur, adalah cahaya.
Ada lain ulama lain mengatakan nur itu bermakna ni'mah, kesenangan. Artinya apa? Orang yang sudah menikah, yang benar-benar menjalankan pernikahan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka akan memperoleh nur kepada pasangannya. Akan memperoleh nikmat yang besar dalam pernikahan. Salah satu nikmat zahir yaitulah hubungan suami istri. Dan semua dalam pernikahan ini kalau kita lihat ada mengandung nikmat, ada mengandung nur, cahaya. Cahaya maksudnya dapat menerangi kita. Artinya orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah, nurnya ini berbeda. Cahaya ini berbeda. Cahaya dalam artian bisa diartikan terbukanya pikiran. Orang lajang kadang-kadang pikirannya pendek, antenanya pendek. Orang yang sudah menikah bisa bertambah antenanya. Kenapa? Karena sudah ada dua akal yang disatukan, dua pikiran yang disatukan. Sudah ada tempat bertukar pikiran, sudah ada tempat berkeluh kesah. Maka akan terbuka, akan mendapatkan cahaya terbuka. Juga nikmat. Nikmat ini macam-macam. Nah, itu ada yang mengadakan nikmat malam pertama, nikmat hubungan suami istri. Bahkan nikmat mencari pasangan itu juga nikmat. Degupan jantung ketika ijab kabul juga nikmat. Ketika suami istri ini berjalan berdua-dua juga nikmat. Maksud nikmat ini tidak ada perasaan yang tertekan. Coba kita lihat kalau anak-anak muda sekarang yang hobinya pacaran. Emang jalan satu orang tapi tidak tenang itu. Tidak ada kesenangan. Takut dilihat sana, takut ditangkap ini. Kenapa? Karena memang belum saatnya. Belum ada nur tadi, belum ada nikmat. Tapi orang yang sudah menikah akan memperoleh nur, akan memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena nikah ini adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri pernikahan ini. Syukur, jadi katakan syukur adalah memberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita atau mengembalikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kepada Allah. Itulah disebut dengan syukur. Artinya contoh Pak Beci ini, bisa kan Pak Beci kita contoh kan? Pak Beci dapat Honda dinas, Honda dinas. Itu satu nikmat. Nah, bagaimana cara Pak Beci mensyukuri nikmat Honda ini? Maka dia gunakanlah Honda ini untuk kemaslahatan masyarakat. Artinya ketika ada undangan masyarakat dia cepat hadir, tidak ada alasan lagi, tidak ada kendaraan. Kemudian ketika ada masalah-masalah di kampung, Pak Beci bisa menangani dengan cepat karena sudah ada kendaraan. Ini namanya mensyukuri nikmat Honda. Juga bisa digunakan untuk ibadah. Yang tidak bisa digunakan itu untuk pribadi sebenarnya. Kalau Honda dinas ini itu pribadi tidak bisa digunakan. Arti dalam pribadi ini untuk kesenangan pribadi. Seperti yang dicontohkan oleh Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mempunyai satu ruangan. Beliau ini seorang khalifah, kalau bahasa kita presiden lah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah atau presiden di waktu itu. Saking zuhudnya, saking amanahnya Umar bin Abdul Aziz ini, ketika anaknya masuk ke ruangan kerja dan di ruangan kerjanya itu ada lampu, beliau bertanya dulu kepada anaknya, ini urusan keluarga atau urusan negara? Kata si anak, ini saya datang kepada ayah urusan keluarga. Maka dimatikan lampu oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dimatikan lampu. Si anak pun bertanya,
Kenapa ayah matikan lampu? Nah, kata saya, kita ini berbicara masalah keluarga. Nah, kalau kita berbicara keluarga, sangat tidak pantas kita menggunakan minyak lampu yang minyak lampu tersebut dari uang rakyat, uang masyarakat. Makanya saya matikan. Tapi kalau urusan negara, tidak saya matikan, kata saya. Nah, ini perlu dicontoh pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Artinya, fasilitas yang diberikan kepada kita itu kita gunakan semestinya, bukan untuk kepentingan pribadi. Salah satu juga bisa tanda syukur kepada kendaraan dinas tadi, yaitu pergi ke masjid. Karena seorang pemimpin adalah panutan, contoh pada masyarakat. Jadi dia ke masjid itu bukan pribadinya, tapi dia ingin mencontohkan pada masyarakatnya bahwa dia juga berbakti, beramal saleh. Itu tanda syukur seorang geci, seorang kepala desa terhadap kendaraan dinasnya. Jadi begitulah kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita kembalikan kepada Allah. Itu tanda syukur kita. Apa nikmat? Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat badan, nikmat sehat, nikmat hidup. Kita kembalikan kepada Allah. Itu berubudiyah, beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan saya tambah. Kalau kamu kufur, ingkar terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid. Ingatlah adabku sangat pedih. Jadi tanda kita bersyukur, kita kembalikan nikmat itu kepada Allah. Nikmat rumah kita diberikan oleh Allah, rumah kita kembalikan kepada Allah, yaitu dengan beramal saleh dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Apa makna kuburan? Yang tidak ada dibacakan Quran dalam rumah. Jadi kalau rumah tidak ada yang membaca Al-Quran dalam rumah tersebut, berarti orang rumah tidak bersyukur terhadap nikmat Allah diberikan rumah. Makanya baca Al-Quran dalam rumah. Ini kadang-kadang kita aneh zaman sekarang. Sound system dalam rumah lengkap. Ada VCD-nya, ada IndiHome-nya, ada speakernya, lengkap. Tapi kadang-kadang ada rumah yang lengkap seperti itu, Al-Quran tidak ada dalam rumah. Ini sangat disayangkan kalau rumah tersebut pemiliknya orang Islam. Jangankan membaca Al-Quran saja tidak ada kadang-kadang dalam rumah. Ini naudzubillah, subhanallah. Jadi tanda kita bersyukur adanya rumah, yaitu kita baca Al-Quran dalam rumah. Kemudian kita beramal saleh dalam rumah, salat sunnah dalam rumah. Kemudian buat umpama setahun sekali adakan maulid di rumah. Itu juga salah satu tanda nikmat kita bersyukur dengan diberikannya rumah. Membuat majelis-majelis zikir dalam rumah. Makanya ini MPTP ini menggagas Ratib Sirine dari rumah ke rumah. Salah satunya itu tadi tanda kita bersyukur diberikan oleh Allah rumah. Makanya buat Ratib Sirine di rumah ke rumah. Nah ini sudah jalan ya. Di dusun 2 sudah jalan. Saya tidak tahu Pak Kecik di dusun ini apakah sudah jalan ini. Mohon Pak Kecik dijalankan. Nah, ini tanda kita bersyukur adanya rumah, apalagi kita hadirkan majelis-majelis ilmu, majelis zikir di rumah kita. Bahkan majelis zikir ini lebih lagi majelis zikir. Salah satu fadilah zikir, kalau kita berzikir di rumah, maka lafaz-lafaz Allah yang kita ucapkan di rumah tersebut akan menempel di rumah, di rumah. Memang tidak nampak sekarang. Kapan nampaknya? Waktu sakaratul maut.
Waktu sakaratul maut kita dibuka hijab oleh Allah, didampakkanlah oleh Allah kalimah-kalimah itu. Akhirnya mudahlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Sudah dibuka hijab oleh Allah. Makanya kalau di Aceh sudah sangat maju relatif lebih dari rumah-rumah. Karena salah satu fadilahnya itu, keistimewanya itu. Karena kan kebiasaan kita meninggalnya di rumah. Jadi kalau rumah itu pernah kita hadirkan majelis ilmu, pernah kita hadirkan majelis zikir, bahkan nanti Allah buka hijab itu. Di dinding-dinding rumah kita, di tiang-tiang rumah kita, di atap-atap rumah kita, dan dibukakan hijab oleh Allah. Saat itulah saat telah kita melihat kalimah-kalimah la ilaha. Jadi mudahlah lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak ibu-ibu dirahmati Allah, sangat susah. Sakaratul maut ini sangat berat. Makanya para ulama sering mendoa, wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankanlah sakaratul maut kami ya Allah. Kenapa? Memang sangat berat. Karena di sinilah final. Kalau ibarat bola finalnya di sini. Kalau ibarat mancing strike-nya di sinilah keputusannya. Dapat tidak dapatnya di sakaratul maut. Bisa saja kita beramal saleh di dunia, tapi matinya dalam keadaan kafir. Bisa saja sebaliknya, kita maksiat di dunia, tapi matinya dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Di sini finalnya di sini. Final kehidupan itu di sakaratul maut. Jadi kita harus bisa membuat sakaratul maut kita itu seindah mungkin supaya kita bisa mendapat husnul khatimah. Ini salah satu tanda kita bersyukur terhadap rumah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita buat dalam rumah itu ada majelis ilmunya. Oh tidak mampu seminggu sekali ya sebulan sekali. Oh tidak mampu sebulan sekali, tidak mampu seminggu sekali sebulan sekali. Tidak mampu sebulan 6 bulan sekali. Tidak mampu 6 bulan sekali, setahun sekali. Tidak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Kita buat di rumah majelis ilmu, majelis zikir. Tidak mesti tunggu acara seperti ini baru buat majelis. Karena pengurus MPTT siap kapan saja asal tidak bentrok saja jadwal, insya Allah siap memenuhi undangan daripada ahli baik. Dan tidak perlu repot-repot menghidangkan yang berat-berat. Cukup air putih saja pun sudah cukup. Karena sistem yang diajarkan dalam PTT yaitu siap untuk tidak dilayani. Siap untuk tidak dilayani. Kenapa? Karena kita tidak melihat hak orang lain kepada kita, tapi kita melihat hak kita kepada orang lain. Itu salah satu ajaran tasawuf, ajaran kesufian. Pada orang lain tidak ada hak kita, tapi kita ada hak pada orang lain. Jadi tidak perlu berat-berat, tidak perlu sih bagaimana buat relatif sendiri di rumah, belum ada biaya, belum ada dana. Tidak perlu sibuk-sibuk. Berarti siapkan saja lapik, tikar, siapkan saja aqua, nggak berapa karton sudah cukup. Saya tidak tahu kalau kami di Sikil begitu. Di sini bagaimana? Sama ya. Berarti tidak berat. Karena kita sama-sama saling membantu. Ini bisa kita programkan dari rumah ke rumah. Ini bentuk syukur kita. Dan supaya kita memperoleh nur ini tadi, memperoleh nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini harus kita syukuri, dan kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah menikah bersyukur kepada Allah tentang pernikahan itu, maka akan ditambah. Bukan istrinya yang ditambah. Nanti takut pula suaminya, istrinya, jangan bang, nggak usah kita bersyukur bang, nanti tambah pula istrinya bang. Bukan itu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang salah paham terhadap makna bertambah di sini. Kadang-kadang orang salah memahami. Yang ditambah itu, yang ditambah oleh Allah bisa jadi nikmat itu, bisa jadi nikmat yang lain. Umpama, nah kita bersyukur dengan adanya rumah tadi, adanya rumah. Bukan rumah yang kadang-kadang ditambah oleh Allah, tapi mungkin apa? Usaha kita dimajukan oleh Allah. Rezeki kita dipermudah oleh
Allah. Itu salah satu tanda bertambah nih nikmat. Jadi jangan dipahami kita bersyukur di satu nikmat ini yang ditambah, bukan itu. Itu bisa kemungkinan, itu bisa juga. Tapi nikmat-nikmat lain akan berdatangan kepada kita kalau kita bersyukur kepada Allah. Nikmat akal pun harus kita syukuri. Bagaimana tanda mensyukuri nikmat akal? Yaitu belajar, menuntut ilmu. Nah, ini salah satu nikmat kita bersyukur karena akal yang Allah berikan kepada kita. Selama kita masih waras, kita belajar. Kalau sudah digilakan oleh Allah, sudah dimerengkan oleh Allah, kapan bisa belajar lagi? Dan tidak ada kewajiban belajar lagi. Ini salah satu tanda bersyukur dengan adanya akal kita, yaitu dengan cara belajar kepada guru-guru kita. Dan kalau bisa, kalau ada Pak Imam di sini, di masjid-masjid itu bisa dibuat majelis ilmu, undang-undang dari pesantren. Pesantren kita banyak yang dekat-dekat di sini, diundang guru-guru kita. Dan mesti harus dari PTT. Siapa? Pokoknya yang bisa mengajari ilmu fardu ain kepada kita. Ini juga harus didukung oleh desa. Kalau bisa desa itu membuat pengajian-pengajian. Jadi harapan kami kepada Pak Geci ini, selama di tangan beliau, keagamaan di kampung kita ini hidup. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kepada kepala desa. Karena kepala desa atau pemimpin yang punya jabatan seperti itu, amaliyahnya tidak sama seperti amaliyah biasa. Dia tidak mesti puasa Senin Kamis, tidak mesti harus salat sunatnya lebih banyak, karena itu amalan masyarakat, orang biasa. Orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, amaliyahnya beda. Amaliyahnya apa? Tekenan, tanda tangan, itulah amaliyahnya. Menyetujui bahwa setiap seminggu sekali selepas Jumat membuat pengajian fardu ain kepada khusus bapak-bapak. Kemudian malam minggu khusus untuk anak-anak muda, supaya malam minggu ini terjaga juga anak muda kita. Dan buat di dalam undangan itu, transportasi dan konsumsi ditanggung desa. Itu baru rame masjid itu. Kalau sudah ada kalimat transportasi ditanggung desa, konsumsi ditanggung desa, baru ramai. Kadang-kadang perlu seperti itu. Insya Allah kalau sekali dua kali seperti itu, nanti insya Allah ke depannya, kalau yang memang sudah terasa dia kelezatan dalam menuntut ilmu, dia tidak memandang ke situ lagi. Karena ikhlas ini perlu dilatih, Ibu. Dia nggak akan dapat secepat itu. Dan bisa kita langsung beramal, langsung ikhlas, kan bisa. Harus dilatih. Jadi nggak masalah dulu. Dibuat, kita buat setiap malam Jumat itu ambil dari dana desa, ada kopi-kopinya, kita belikan kopi, kita belikan teh, bahkan kita belikan rokok. Ini di kampung saya di Sawang, itu bencinya sudah berjalan seperti itu. Jadi setiap malam minggu anak muda itu kumpul di masjid. Nanti dibelikan rokok agak satu slop, rokok yang umum lah, satu slop, kemudian kopinya itu disediakan oleh desa. Tidak lama aja, cuma 1 jam. Setiap malam minggu, dan malam Jumat itu khusus orang tua di masjid. Alhamdulillah perubahannya sangat bagus ya. Artinya para pemuda itu ketika malam minggu dia tidak lagi nongkrong yang tidak jelas, tapi lebih pada yang bernilai-nilai positif. Akhirnya lama kelamaan nantinya mudah-mudahan hilanglah akal-akal yang tidak baik dari anak muda kita ini. Karena kalau tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan amal saleh, maka akal-akal ini tidak akan dapat hilang. Akal-akal yang tidak baik, akal-akal yang jelek ini tidak akan hilang. Makanya ini tugas tanggung jawab juga kepala desa untuk menghidupkan syiar keagamaan di kampung ini. Jadi amalia Pak Geci cukup teken. Lebih besar pula pahala Pak Geci itu nanti daripada ada seorang yang puasa Senin Kamis, tahajudnya tidak pernah tinggal. Lebih besar pula pahala Pak Geci. Akibat satu tekenannya, satu tanda tangannya. Tapi dengan tekenan itu hidup syiar
Islam. Karena jabatan kan sementara. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencontohkan satu amaliyah yang baik, dan orang lain mengikuti amaliyah itu, maka orang yang mengikuti dapat, orang yang dicontoh pun dapat pahala tanpa kurang sedikit pun. Man sunnah bi sunnatil hasanah, barang siapa yang membuat satu amaliyah, satu contoh perbuatan yang baik dan diikut oleh orang lain perbuatan baik itu, maka orang yang mencontoh dapat, orang yang dicontoh pun dapat. Malam ini kita mungkin ini bukan perdana ya, relatif sedikit di majelis pernikahan ya. Dulu siapa yang pertama membuat walimah? Resepsi pernikahan yang ada zikirnya, yang ada majelis ilmunya, dan dicontoh oleh orang. Jadi pahala yang kepada orang yang buat pertama itu pasti dapat. Malam ini pahala kita malam ini dapat fotokopiannya kepada orang yang bercetus pertama sekali dulu. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang membuat contoh yang tidak baik dan diikut contoh itu, maka dosanya pun akan dapat kepada orang yang dicontoh. Contoh, ada dalam satu walimah acara-acara yang tidak mengandung syarat Islam atau yang menyalahi syarat Islam. Ada yang mencontoh setelah itu, maka sampai berkesinambungan terus dosanya itu dapat mengalir kepada. Makanya alhamdulillah, kalau mau kepala desa ini mencontohkan dan akan dicontoh oleh kepala desa selanjutnya nanti, maka ini akan terus mengalir kepada desa yang pertama yang mencontohkan. Makanya jangan ragu-ragu kita untuk mencontohkan perbuatan yang baik. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu kita dengar omongan-omongan yang tidak jelas dari orang. Yang baik saja kita dikatain sama orang, apalagi yang tidak baik. Karena manusia pasti menilai orang lain tersebut, pasti ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi yang pertama yaitu nur dan ni'mah. Yang kedua adalah kaf. Para ulama mengartikan kaf ini adalah karamah, kemuliaan. Orang yang sudah menikah, Allah akan berikan kemuliaan pada orang tersebut. Pertama sekali, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah adalah terhindar dari perbuatan zina. Orang yang sudah menikah dan benar-benar membesarkan pernikahan itu, akan Allah berikan kemuliaan terhindar dari perbuatan zina. Karena salah satu tujuan menikah ini adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Agama kita, agama Islam ini agama yang fitrah, sesuai dengan manusia, sesuai dengan nafsu manusia. Agama Islam tidak menyarankan, tidak menganjurkan kepada kita untuk menghilangkan hawa nafsu. Karena nafsu itu fitrah, sunnatullah. Tapi dalam Islam, nafsu ini dikendalikan, diatur, ditempatkan pada tempat. Beda dengan agama di luar Islam. Contoh seperti agama Buddha. Dalam agama Buddha ada berkasta-kasta. Ada kasta Brahmana, Satria, macam-macam namanya. Sampai tingkatan tertinggi yaitu Brahma. Itulah para biksu itu. Yang botak-botak itu, yang ada bala anam di kepalanya itu. Itu Brahma atau biksu. Kalau sudah dalam umat Buddha, kalau sudah mencapai tahapan biksu ini nafsu ini harus dimatikan. Salah satunya yaitu tidak makan makanan yang berdaging, tidak makan ikan, tidak makan daging ayam, daging kambing. Vegetarian, makan sayur-sayuran saja.
Dan syahwatnya pun dimatikan, nggak boleh menikah. Jangan menikah memandang wanita saya, nggak boleh. Itu kalau sudah mencapai tahapan biksu. Nah ini menyalahi dengan sunnatullah, menyalahi dengan kudrah, menyalahi dengan manusiawi. Yang mana manusia ini ada sifat biologisnya, sifat hewaniannya ada. Nah, ini yang diatur dalam Islam, bukan dimatikan. Inilah kesempurnaan Islam. Nah, salah satu mengatur syahwat ini adalah dengan pernikahan. Jadi orang yang benar-benar mengagungkan pernikahan akan Allah berikan kemuliaan, terhindar dari perzinahan. Tapi kan ada juga yang menikah itu berzina. Bagaimana pula itu ada yang menikah tapi masih berzina, berarti dia tidak mengagungkan pernikahan ini. Makanya ini harus kita agungkan pernikahan ini. Harus kita ibaratnya sakralkan. Karena Allah sendiri mengagungkan pernikahan ini. Dalam surah Ar-Rum Allah jelaskan apa? Wa min ayatihi, dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kamu berpasang-pasang. Artinya pasangan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Istri itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada suami. Suami begitu juga sebaliknya, tanda-tanda kebesaran Allah kepada istri. Jadi kalau dia kita anggap sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah, maka sudah barang tentu ini tidak mungkin kita hinakan, tidak mungkin kita rendahkan. Maka kalau ada suami yang merendahkan istrinya, ada seorang istri yang merendahkan suaminya, berarti dia tidak menganggap istrinya, tidak menganggap suaminya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah sendiri sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya pada pasangan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah, yaitu karamah. Kemudian yang selanjutnya, secara singkat saja, huruf yang ketiga yaitu alif. Apa itu alif? Para alif ulama menjelaskan alif itu bermakna ulfah, kelembutan, kasih sayang. Seseorang yang sudah berumah tangga, sudah menikah, harusnya sudah mempunyai sifat ulfah, kasih sayang dan penuh kelembutan. Karena ini salah satu hikmah daripada pernikahan, mengajari kepada kita untuk berlemah lembut, mengajari kepada kita untuk berkasih sayang. Terutama sekali pasangan ini, istri kepada suami, suami kepada istri, harus mempunyai kelembutan, kasih sayang. Apalagi seorang suami tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Jangan mentang-mentang istri ini lemah, perempuan ini lemah di bawah laki-laki, sehingga laki-laki itu semena-mena. Tapi kembali tadi, kalau dia masih berlaku kasar kepada istrinya, berarti dia tidak menganggap istrinya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kalau benar-benar menjalani pernikahan ini akan melahirkan sifat ulfah, kelemah lembut dan kasih sayang. Nah ini nanti hasilnya di mana kita lihat kelembutan, kasih sayang ini. Kalau kita mempunyai anak, nah disinilah nanti hasil daripada pernikahan itu. Hasil daripada kita yang mempunyai sifat kasih sayang atau kelembutan ini kepada anak nanti. Walaupun ini juga tidak sebagai satu kesinambungan. Kalau ayahnya kasar, anaknya kasar, itu juga tidak menjamin seperti itu. Artinya, kalau orang tua ini sudah mempunyai sifat ulfah, kelembutan, kasih sayang, maka ini akan menurun kepada siapa? Kenapa? Karena anak ini adalah contohnya
yang dicontohnya adalah orang tua. Makanya kadang-kadang kalau ada anak yang berkata kasar, ada anak-anak yang pemarah, itu bisa jadi, tapi tidak 100%, bisa jadi itu cerminan daripada orang tua. Makanya jangan disalahkan anak 100%. Karena anak ini contohnya orang tua. Kullu mauludin yuladu al-fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, suci. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, orang tuanya lah yang membuat dia Majusi, orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani. Artinya pengaruh orang tua. Makanya kalau orang tua tidak mempunyai ilmu, orang tuanya tidak beramal saleh, maka tidak akan melahirkan sifat kasih sayang dan kelembutan, sehingga akan berakibat kepada si anak. Orang tua kami yang kami muliakan, ini masalah anak. Ini anak memang salah satu amanah yang paling berat yang harus kita jaga. Kalau istri bagi seorang suami dia tidak terlalu berat amanahnya. Kenapa? Karena kalau kita meninggal, istri masih hidup dan dia nikah lagi, terputus hubungan. Tapi kalau anak, dunia akhirah tidak terputus. Tidak ada istilah mantan anak, tidak ada. Tapi mantan istri banyak. Jadi makanya anak ini lebih berat amanahnya daripada si istri. Anak ini sampai akhirah nanti kita bertanggungjawabkan. Kalau istri, memang sampai akhirah kalau kita memang sehidup semati dengan istri. Artinya kalau kita mati, istri kita mati, dan istri kita tidak menikah lagi, maka itu istri itu menjadi tanggung jawab kita juga di akhir. Tapi kalau kita meninggal, istri menikah lagi, maka putus hubungan ketika dia menikah dengan suami yang kedua. Artinya sudah menjadi tanggung jawab suami yang kedua. Ini masalah anak ini perlu saya sampaikan. Masalah anak, apalagi dewasa ini Bu, yang mana anak-anak kita sudah masing-masing sudah mempunyai gadget HP, sudah mempunyai alat, yang mana dengan alat itu komunikasi mudah, hubungan mudah, semua mudah dengan alat itu. HP ini Bu ibarat pisau. Bukan salah pakai HP, karena HP ini ibarat pisau. Bisa kita gunakan untuk yang baik, bisa kita gunakan untuk yang tidak baik. Kan pisau begitu. Bisa kita untuk mencincang bawang, bisa juga untuk membunuh orang. Tergantung pemakaian. Begitu juga dengan HP. Nah, anak-anak kita sekarang ini sudah menyalahgunakan HP. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Perempuan, tanggung jawab orang tua, anaknya yang perempuan, tanggung jawab orang tua sampai dia menikah. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau anak laki-laki, tanggung jawabnya sampai dia balik. Sampai dia akil balik. Itu tanggung jawab orang tua. Artinya, contoh macam nafkah. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang perempuan sampai dia menikah. Anak perempuan masih wajib nafkah. Masih wajib kepada orang tua memberikan ilmu pengetahuan kepada anak perempuannya sampai dia menikah. Nah, kalau anak laki-laki ini sampai balik, kewajiban memberi nafkah orang tua itu kepada si anak sampai dia akil balik. Selebihnya itu sunnah. Sudah terhitung sedekah. Bukan hitungan kewajiban ini. Artinya kalau anak kita sudah akil balik, tidak kita berikan nafkah kepada dia, tidak berdosa kita. Tidak berdosa. Ini masalah nafkah sampai akil balik. Adapun tanggung jawab, mana tanggung jawab di sini? Perhatian kita kepada anak yang laki-laki sampai dia mati, sampai kita mati atau dia mati.
siapa duluan? Ini masih tanggung jawab. Sampai dia berumah tangga masih tanggung jawab si bapak. Kalau anaknya laki-laki. Kenapa? Karena kalau istri itu punya suami, sedangkan suami ini masih kepunyaan orang tuanya. Dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang istri kewajiban kepada orang tua kandungnya sebatas dia sampai menikah. Setelah menikah, kewajiban baktinya itu tidak lagi kepada kedua orang tuanya, pada suami. Artinya dosa sudah beralih kepada suami. Makanya ketika ijab kabul itu, makanya kita terasa deg-degan, berat, macam-macam yang kita alami ketika ijab kabul itu. Kenapa? Karena di situ berubah dari yang haram kepada halal. Selama ini zina haram. Setelah ada hubungan suami istri di luar nikah haram. Setelah ijab kabul halal. Sebelumnya dosa-dosa anak gadis ini ditanggung oleh orang tuanya. Ketika ijab kabul ditanggung oleh sang suami. Makanya terasa deg-degan, berat, segala macam. Berkecamuk waktu kita ijab dan kabul. Karena tekanan itu semua. Ada pun laki-laki, anak kita laki-laki ini kewajiban kita sampai dia mati atau kita mati duluan. Kewajiban kepada kedua orang. Ini kadang-kadang kita menyamakan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Ketika anak perempuan kita sudah nikah, kita sudah lepas tangan, ya oke, nggak masalah, memang sudah tanggung jawab suaminya. Tapi kalau anak kita laki-laki, kita tidak boleh lepas tanggung jawab. Nafkah memang sudah tidak wajib lagi, tapi perhatian kita, kewajiban kita mengingatkannya masih ada Pak, sampai dia mati atau tidak mati. Wajib bagi kita mengingatkan anak kita, sudah sholat nak, sudah ibadah nak. Si wajib itu kepada kedua orang tua. Nah, adakah orang-orang tua zaman sekarang seperti itu? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang sudah nikah, sudah jauh, lagi tinggalnya jauh, teleponnya pun kadang sekali-sekali. Jadi kewajiban kita kepada orang anak laki-laki ini sampai dia mati atau kita mati, masih kewajiban kita. Artinya apa? Ketika anak kita berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, kalau kita tidak pernah menegur itu, maka dosanya masih mengalir kepada kita, orang tuanya. Masih mengalir. Tapi kalau kita sudah ingatkan, kita sudah berikan pendidikan agama dengan baik dan benar, sudah sering kita ingatkan, masih juga melakukan, kita baru lepas. Tapi kalau tidak pernah, pendidikan agama tidak pernah kita berikan, yang kita pentingkan cuma untuk pendidikan dunia saja. Kita lebih risau anak kita tidak S1 daripada dia hafal rukun 13 syarat wajib sholat, hafal sifat 20, tahu tata krama yang baik, akhlak adab-adab yang baik. Kita lebih risau pula anak kita tidak S1. Sudah terbalik. Harusnya kita susah anak kita ini tidak ada pendidikan agama daripada pendidikan dunia. Karena pendidikan dunia ini sifatnya sementara, berlakunya di dunia. Dan kita tuh tidak dapat kadang-kadang menikmati hasil daripada pendidikan itu. Tidak dapat kita nikmat. Umpama kita contohkan dari sekolah SD, kita sekolah ke SMP, SMA sampai perguruan, sampai dia kerja. Semua dari kita. Ketika pas mulai anak bekerja, kita sakit, kita meninggal. Kapan kita nikmati hasil jerih payah kita menyekolahkan anak kita? Kita tidak dapat kita nikmati. Tapi kalau pendidikan agama ini kita berikan kepada anak, dunia akhirat dapat kita nikmati hasilnya. Umpama kalau kita berikan anak ini pendidikan agama, menjadi anak yang alim, anak yang saleh, bahkan dapat mendirikan pondok pesantren umpamanya, sampai membuat pendidikan agama. Dunia akhirat dapat kita nikmati hasilnya. Dunia anak kita terjamin, akhirat apalagi.
Makanya jangan mulai sekarang harus diubah mindset ataupun pikiran ataupun cara berpikir kita ubah. Jangan kita risaukan masalah dunia, tapi lebih kita risaukan masalah akhirat. Jangan kita susah anak kita tamat SMA nanti mau sarjana atau tidak perlu kita susahkan. Yang perlu kita susahkan anak kita tamat SMA ini dapat tak dia bisa salat dengan benar. Ketika kita mati nanti mau tak dia baca Al-Quran di depan makam kita, di depan mayat kita, tahu tak dia baca Al-Quran. Jangan nanti ketika kita mati anak kita main chip di depan mayat kita. Ini ingat anak-anak muda yang kalian mendengar ini. MPU sudah mengeluarkan fatwa jual beli chip haram. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa jual beli chip hukumnya haram. Main game hukumnya haram apabila melalaikan kewajiban. Apabila melalaikan bukan mutlak haram main game-nya itu. Selama anak ini masih melaksanakan kewajiban, game itu masih mubah hukumnya, masih boleh. Tapi kalau sudah mengandung unsur judi, walaupun dia tidak melalaikan kewajiban, masih haram. Tapi kalau selama dia memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah, memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak, maka hukum game ini mubah. Boleh, tapi menjual belikan chip ini haram karena tidak sesuai dengan hukum jual beli secara fikih. Hukum game-nya boleh selama dia masih menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah dan sebagai seorang anak yang berbakti. Tapi kalau gara-gara main game dia melanggar perintah orang tua, hukum main game itu haram. Jadi jangan sampai nanti kita mati, anak kita di depan kita main game, main chip, bukan baca Yasin, bukan memberikan doa. Jadi jangan salahkan si anak. Si anak tidak perlu disalahkan, salahkan diri kita. Kenapa kita tidak memberikan pendidikan agama yang baik? Kenapa kita tidak menjaga, tidak mengontrolnya? Ini kadang-kadang di tempat kami di sana mau azan masih main poli, Pak. 5 menit lagi mau azan masih main poli, masih main futsal. Itu tempat kami di sana di sini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Itu pernah saya sampaikan kepada Beci di kampung itu yang ada mau azan masih main poli, main futsal. Saya sampaikan kepada Becinya, Cik, tolong buat sebuah spanduk, Cik. Tulisannya seketik saja tulisannya. Tolong hargai agama kami. Buat saja itu tulisan di spanduk, buat di lapangan tuh. Tolong hargai agama kami. Nada azan masih main bola, nada azan masih main chip, nada azan masih main poli. Itu ditampilkan di sini. Lapangan mungkin sendiri kecil. Bisa aja spanduk sebuah lu. Tolong hargai agama kami. Kalau kita lihat orang seperti itu sudah tidak beragama lagi. Agama hanya tinggal di KTP. Ini yang kita takutkan kepada generasi-generasi kita ke depannya. Kalau tidak didukung, tidak dijaga oleh orang tua. Karena kewajiban orang tua kepada anak laki-laki sampai dia mati atau kita yang mati duluan. Jadi jangan anggap ketika anak kita sudah kita berumah tanggakan sudah lepas tanggung jawabnya. Belum Pak. Sampai mati kita masih ada tanggung jawab. Makanya perlu kita ingatkan. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, jangan ditanya, aduh bahaya tidak, lihat gua satu orang, dikusuk ada, gua bayar mah kok ya.
Yang perlu ditanyakan itu. Kamu nak ibadahkah atau tidak? Itu yang perlu ditanya. Tidak perlu ditanya ada beras atau tidak ada beras, ada belanja atau tidak ada belanja. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah rezeki pertemuan maut itu sudah dijamin oleh Allah. Adapun ibadah kita, iman kita ini tidak ada jaminan dari Allah. Maka kita harus berusaha. Makanya Luqman, seorang ahli hikmah dari zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau berpesan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah nak setelah sepeninggalku nanti? Artinya Luqman ini memperhatikan masalah agama. Kalau orang-orang tua sekarang bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kau makan nak setelah aku mati? Bagaimana kehidupan kamu, masa depan kamu? Ini kalau kita belajar tasawuf, Pak, ada namanya dalam ajaran tasawuf itu yang dilarang tulul amal, panjang angan-angan. Apa makna panjang angan-angan? Menyiapkan hari ini untuk masa depan. Ini salah. Umpama kita punya sawit. Niat kita punya sawit itu untuk nanti di hari tua sudah muda, tidak perlu bekerja lagi, sudah